Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat, di Hikmah Sore hari ke-27 Ramadan 1441 Hijriah ini, kita akan lanjutkan pembahasan seputar 10 janji Allah terhadap hambanya. Di pertemuan hari kemarin, kita sudah bahas 4 janji Allah. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan coba untuk menyampaikan, untuk membahas sisa dari pembahasan itu. Berarti kita akan mulai membahas dari janji Allah yang kelima. Baik sahabat, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hambanya, Fadkuruni adkurkum. Ini janji Allah yang kelima. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, maka pasti aku akan ingat kepada kalian. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang senantiasa ingat dengan Allah, maka pasti hidupnya akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hidupnya sudah dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan berbuat kekeliruan. Di saat akan berbuat dosa, dihadirkanlah ke dalam hatinya rasa takut akan siksa. Di saat ibadah lagi menurun semangatnya, dihadirkanlah rasa semangat itu. Pasti sholatnya akan khusyuk, pasti akan bisa menikmati bacaan dan lantunan Al-Qur'annya. Orang yang sudah dibimbing oleh Allah, karena dekatnya hubungan dia dengan Allah, otomatis hidupnya, lahir batinnya akan bahagia. Itu janji Allah yang kelima. Janji Allah yang keenam terhadap hambanya adalah, Allah berjanji, barang siapa yang pandai bersyukur, maka akan semakin ditambah nikmat baginya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka pasti akan ditambah nikmat itu. Ternyata untuk bahagia itu ya bersyukur. Untuk hidup sukses itu ya pandai bersyukur. Untuk menjadi orang berhasil itu ya harus bersyukur. Jangan nunggu berhasil dulu baru bersyukur. Jangan nunggu sukses dulu baru bersyukur. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Tapi bersyukurlah supaya hidup sukses, supaya hidup bahagia. Itu janji Allah yang ke-6. Janji Allah yang ke-7. Allah berjanji, Allah tidak akan pernah membebani hambanya dengan beban di luar batas kesanggupan untuk dipikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, kami tidak akan membebani di luar batas kesanggupan. Oleh karena itu sahabat, di saat kita sedang tertimpa musibah apapun bentuknya, jangan terlalu banyak mengeluh. Ingat, di bawah kita banyak orang yang lebih sulit dari kita. Banyak orang yang lebih tidak bisa melakukan apapun dibandingkan dengan kita. Banyak nikmat sebenarnya yang telah Allah berikan kepada kita. Memang harta mungkin kita kurang, tapi badan kita diberi kesehatan. Memang usaha kita misalkan tidak semaju orang lain, tapi lihat anak-anak kita sehat dan soleh-soleha. Semakin kita tahu diri akan nikmat dari Allah, maka akhirnya kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Rasul mengingatkan, dalam urusan dunia, jangan sering melihat orang yang di atas kita. Nanti bisa hilang rasa syukurmu. Tapi lihatlah orang yang di bawah kita, supaya semakin pandai kita bersyukur akan nikmat itu. Itu janji Allah yang ke-7. Janji Allah yang ke-8. Allah berjanji, sesungguhnya jika kita ingin ditolong oleh Allah, maka jadilah kita orang yang gemar menolong orang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya ketika si hambanya gemar menolong saudaranya. Dengan kita berbuat baik kepada sesama, maka insya Allah itu sesungguhnya adalah cara supaya kita diperlakukan baik oleh Allah. Saat kita menolong orang lain, sesungguhnya keuntungannya bukan untuk orang yang kita tolong, tetapi hakikatnya keuntungannya adalah untuk kita, supaya di saat kita butuh pertolongan, Allah hadir menolong kita.
Walaupun mungkin tidak langsung Allah yang turun tangan menolong kita, karena tidak mungkin, karena kita adalah manusia biasa. Tapi Allah akan ketuk hati orang lain supaya menolong kita. Kalau ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah saudara kita. Semakin banyak saudara kita yang ditolong, akan semakin banyak masalah yang kita hadapi ditolong oleh Allah, sehingga kita bisa menemukan jalan keluarnya. Itu janji Allah yang ke-8. Janji Allah yang ke-9, Allah berjanji, sesungguhnya setiap kita sudah punya kadar rezekinya masing-masing. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluk yang ada di muka bumi ini, rezekinya ada pada kekuasaan Allah. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan terlalu tersiksa kita mengejar dunia sampai kita lupa bekal akhirat. Jangan sampai kita takut berlebihan untuk tidak mendapatkan rezeki, karena hakikatnya rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang harus kita takuti sebenarnya sahabat. Apa itu? Kita banyak rezeki, kita diberi banyak kemudahan oleh Allah, tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, tidak membuat kita semakin takut oleh Allah. Itu yang harus kita takuti. Jangan-jangan apa yang kita dapat ini Allah kasih, tapi Allah tidak ridho memberinya. Karena ciri orang yang diberi oleh Allah dan Allah ridho memberinya, maka apa yang dia miliki menghantarkan dia semakin dekat dengan Allah. Diberi ilmu, maka dengan ilmunya semakin takut kepada Allah. Diberi harta, maka hartanya akan dipakai untuk jalan menuju surga. Tapi orang yang diberi oleh Allah, tapi Allah tidak ridho ketika memberinya, maka semakin berlimpah hartanya itu malah membuat dia semakin sombong terhadap sesama dan semakin jauh terhadap Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Dan sekarang yang terakhir, janji Allah yang ke-10. Ini janji yang pasti menimpa kepada kita semua sahabat. Yaitu Allah berjanji, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal merasakan kematian. Janji Allah sangat pasti, kita bakal mati. Tapi ada 3 rahasia kematian sahabat yang harus kita bersikap hati-hati dari masalah ini. Yaitu apa? Mati tidak tahu kapan terjadi. Mati datangnya tidak pernah memilih sedang apa kita berbuat. Dan mati pun tidak akan menentukan di mana kematian itu terjadi. Rahasia kematian itu, kapan terjadi, sedang apa, dan di mana, itu rahasia Allah. Tugas kita adalah persiapkan diri kita untuk menghadapi kepastian itu. Dan ketika kematian sudah datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang sakaratul maut untuk menjemput nyawa kita, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan lagi. Sekalipun kita tidak mau menghadapi kematian itu, maka kematian sesuatu yang sangat pasti. Berbekalah yang terbaik untuk kehidupan setelah mati. Jangan terlena dalam urusan dunia. Karena seumpama dunia ini, kata Rasulullah, kita adalah seperti seorang pengembara, dan dunia adalah tempat istirahat sementara. Dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan yang panjang dan selamanya. Jangan terjebak oleh kenikmatan yang sesaat sampai lupa pada kebahagiaan yang abadi. Jangan sampai kita menjual akhirat demi untuk kepuasan duniawi kita. Itulah sahabat, 10 janji Allah yang pasti akan hadir untuk kita, yang pasti akan dapat kepada hamba-hambanya, yang pasti akan terjadi menimpa setiap manusia. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.